Sebelum dioperasikan mobil ini, kita akan lakukan PTI dulu. Pertama, ya kita cek di sekeliling bagian luar dari kendaraan yang akan kita operasikan, kaitan dengan kondisi bodi, kemudian lampu-lampu, kemudian kondisi angin ban, kemudian baut roda, dan nantinya ada taman-taman lain seperti kondisi posisi spion. Nanti bisa kita atur saat kita berada dalam kabin. Kita akan mulai cek pertama kondisi bodi, sambil juga mengecek kondisi angin ban dan baut roda. Ya, kita enggak. Nah, oke. Ya, apa lagi selain dari baut? Angin roda. Angin. Ya, kemudian tutup ventilnya. Kita pastikan ada tutup ventilnya. Nah, kemudian kita lanjut keliling ke bagian sebelah kanan dari mobil yang akan kita operasikan. Raginya Pak? Ragi bannya ya, kondisi ragi. Cuman kalau secara visual aja, artinya kita tidak mempunyai alat yang pasti untuk TWI-nya dicek Pak. Masa ada yang batas kalau itu. Dia terasa deh Pak, third wire indikator masih ada, masih dalam, di atas 50%. Kondisi ragi ban bagus, ya di atas 50%. Kemudian berdasarkan yang ada di roda juga bisa kita minggu ke-33 tahun 2015 ya. Kondisinya masih layak untuk dioperasikan. Kemudian sekalian kita periksa kondisi bodi dan kaca, lampu. Tidak retak. Kemudian kondisi ban serap yang ada. Serap bagus. Bagian bawah bagus kondisi raginya. Kemudian kaca, kondisi kaca lampu bagus, sudah ada yang retak. Merangsang untuk dioperasikan. Lanjut pemeriksaan ban belakang sebelah kanan seperti yang kita lakukan pada posisi ban belakang sebelah kiri tadinya. Periksa kondisi ragi ban, kemudian kita periksa standar keluarnya ke-34 tahun 2018. Kemudian ventil ada, baut roda kencang, tidak ada yang longgar. Lanjut sekalian kita periksa bodi dan kondisi kaca, jendela yang ada. Dan kembali kita periksa kondisi ragi ban berdepan sebelah kanan, dan kemudian kondisi baut roda kencang yang kuat dan tutup ventil ada. Kemudian sesuai dengan apa yang standar komplitnya minggu ke-33 tahun 2018. Lanjut kita periksa. Ya, kan tadi udah dicek ya di tangan depan ya. Apa lagi mau dicek, Pak? Tadi bagian luar. Sekarang bagian apa lagi? Mesin. Oke. Nah, kita isi dulu enggak, Pak? Boleh, kan ada kawan bisa untuk ngecek mesin, kan nggak harus Bapak sendiri yang ini. Kan tadi bersama-sama aja. Belakang kan ada. Kita mau ngecek mesin. Lampu. Nah, lampu belum sama dan lampu. Ini lampu kondisi kacanya tuh Bang, hidupnya nih. Itu untuk lampunya nanti belum hidup kan. Nah, ada itemnya belum bisa dicentring, padahal dia di bagian depan, nah, bagian pertama kolomnya kan. Pengaman barang muatan, bagus, pintu belakang lihat muatan. Nah, ini baru kita masukin tuh oli mesin. Pertama kita cek oli mesin. Nah, dicentring ya oli mesin. Oke. Kemudian bagian apa yang radiator? Oke, anggap aja putar karena panas kan mesinnya nanti. Nah, baterai wiper di sini ya. Coba di apa? Nah, begitu kan. Ya, biar bisa jadi dokumentasi kan ya. Kemudian dalam kabin lagi sabuk pengaman. Mesin oke ya. Iya, dihentakkan. Agar bisa diperjualkan. Bantu yang di belakang. Pastikan. Apa lagi? Setir klakson hidupkan anak. Yuk kan? Oke. DIM GPS GPS ada, DIM sudah terpasang.
Panel instrumen dan kontrol. Nah, itu di Ya, itu yang AC, di apa ya? Di Panel layar. instrumen apa tuh? indikator. Nah, indikator. Indikator itu. Ya, cek di sana. Nanti pas hidupkan, nggak apa-apa ya. Langsung aja siapa yang mau ini. Dihidupkan enggak? Mana kunci ya? Pak, di situ. Siapa? Sekalian Bapak aja yang bawa langsung nanti. Ah, coba sekalian dinyalakan lampunya. Oke. Coba lampuran. Kanan kanan. Kanan kanan. Kanan kanan, kanan kanan. Oke, kanan kiri. Azad, dua-dua. Oke. Lampu mundur. Oke, alarm mundur, bagus. Oke. Bagian depan, wiper, bagian depan. Bagian depan, wiper. Lampu besar ya? Wiper, airnya keluarkan, air. Udah ada, Pak. Sudah, bisa. Ah, tuh ya. Oke. Lampu, bagian lampu. Dim. Dim. Lampu besar, dah, salah. Kebersihan kabin. Dim tadi udah, dim. Udah. Oke. Surat. Surat STNK masih 18 Desember 2021 masa berlaku. Oke, terima kasih, Pak. Nah, oke. Oke, surat jalan. Kemudian ini apa ya? Kira ya? Enggak, itu surat kalau kita bawa ini barang lain, surat jalan. Jalan ya. Terima kasih, Pak Arman. Sedang dicek apa? Oke, Pak Agus sedang meriksa Setibel. setibel. Penumpang. Oke, terima kasih. Oke, kondisi oke, bagian dalam. Oke, Pak Sarif bisa di checklist. Oke, terima kasih Pak Sarif. Kendaraan oke. Dulu penumpang pasang setibel ya. Dari pasang semua? Nah, Pasang. Kemudian sebelum kita berangkat tadi kita lakukan PDI untuk mengoperasikan kendaraan. Kita mulai gerakan pertama berangkat dari tempat parkir. Gerakan pertama adalah maju. Sebelumnya bunyikan klakson 2 kali. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan persimpangan kita mau keluar dari SPBU akan berbelok ke sebelah kiri. Nah, ada mobil yang keluar dari tempat pengisian SPBU akan menuju arah yang sama ke simpang tempat jalan menuju ke Sungai. Kemudian Kita membelok ke kiri setelah desain ruang kecepatan, pastikan kendaraan dari sisi kanan dan kiri dan tidak aman, tidak ada yang mengkhawatirkan dan tidak aman. Kita berhenti di depan di jalan lintas, ada kendaraan truk yang melewati sepeda motor baik dari sisi kanan maupun dari sisi kiri, dan kita akan membelok ke kiri. Kondisi jalan sebelah kiri agak menurun dan ada truk yang berlawan arah dengan kita, dan masih ada kendaraan yang mau melewati persimpangan SMBU menuju arah yang sama dengan kita, dan di depan ada truk yang menanjak melewati, dan kondisi kiri kanan dan kiri persimpangan aman. Kita akan mulai perjalanan lanjut memasuki jalan lintas Ngerangau. Tentunya kondisi jalan menurun dan di depan jarak pandang sejauh mungkin kondisi jalan menanjak dan ada banyak kendaraan yang akan berpapasan dengan kita. Dan sebelum tanjakan sebelah kanan ada persimpangan dan ada sepeda motor dan ada sepeda motor yang keluar dari persimpangan yang juga berpapasan dengan kita. Kita pastikan mereka mengetahui kondisi kita dengan melakukan membunyikan klakson. Kita di depan ada persimpangan dan ada mobil truk yang bersama kita. Ada kendaraan yang keluar dari persimpangan dengan kondisi aman, dan di depan kita perjalanan akan menanjak dengan kondisi di depan banyak kendaraan yang akan berpapasan dengan kita. Yang mana kondisi jalan menanjak kurang lebih jarak 100 meter atau jarak pandang sejauh mungkin yang berhenti. Kondisi jalan lurus dan jarak pandang sejauh mungkin kita lakukan, dan kita akan lihat kanan spion dengan kondisi kanan kiri sehingga jarak 5 sampai 8 detik sekali. Kita sangat terpasangan dengan kendaraan
yang dari berlawan arah dengan kita, dan kita akan memasuki perjalanan yang menanjak, juga dalam keadaan di mana banyak kendaraan berpapasan dengan kita berlawan arah. Kondisi jalan masih lurus dan menanjak, dan ada kendaraan yang mendahului kita akan masuk kecepatan. Dengan mengurangi kecepatan tentunya kita tetap melakukan melihat ke atas juga, kanan, kiri dan tengah 5-8 detik. Di depan ada kendaraan yang berpapasan dengan kita, yang juga kondisi kita di puncak tanjakan, dengan jarak pandang kurang lebih 50 meter ada truk yang akan berpapasan dengan kita, dan tentunya kita kurangi kecepatan dengan kondisi jalan yang jalan yang tidak safe, kita lakukan kecepatan yang kita suka, kita akan kurangi kecepatan. Di depan ada persimpangan, ada mobil yang keluar dari persimpangan dari sebelah kiri berpapasan dengan kita. Kita akan melanjutkan perjalanan melewati persimpangan tersebut dengan kondisi jalan yang lurus dan jarak pandang sejauh mungkin. Ada mobil yang pandang sejauh mungkin, ada mobil yang berada di puncak tanjakan, kemudian berpapasan dengan kita. Kita berada di persimpangan dengan kondisi aman, dan setelah di perjalanan melewati jalan yang menurun dan berpapasan dengan kendaraan umum, sepeda motor, dan di depan kondisi jalan kita lurus dan menanjak. Dan pada kondisi menanjak ada truk yang bermuatan yang berarahkan sama dengan kita menuju arah yang juga sama dengan kondisi juga pada kondisi menanjak. Kendaraan pendahulu kita seperti unit kendaraan stesen yang menuju dari kita dengan kecepatan. Kemudian kita akan lihat ke atas, kanan, kiri, dan belakang, tengah, dan kondisi penumpang yang ada dalamnya. Kondisi jalan kita berada pada kondisi menanjak, dan di depan kurang lebih jarak 50 meter ada kendaraan yang akan berpapasan dengan kita, yang dimana juga ada fasilitas daripada PAR. Tentunya kita akan kurangi kecepatan. Mungkin ada aktivitas dari pekerja yang menyeberangi jalan untuk bekerja, melakukan aktivitasnya di daerah stesen aktivitas daripada PAR. Nah, kecepatan kita kurangi, kita tetap fokus melihat ke atas, kanan, kiri, dan tengah, sambil juga membersihkan klakson agar siapa-siapapun yang berada di kondisi yang memakai jalan sampai papasan yang kita mengetahui keberadaan kita. Sudah lanjut Pak ya? Kita di depan ada persimpangan, kemudian kondisi jalan menikung sebelah ke kanan dan agak menurun. Nah, di depan ada kendaraan yang berpapasan dan tengah. Di posisi belakang mobil kita sekarang ada sepeda motor yang mendahului dengan kecepatan. Kemudian kita akan belok ke kanan. Sebelumnya kita hidupkan lampu sein ke kanan dan kita bunyikan klakson untuk memastikan bahwasanya mana tahu ada mobil yang tidak lihat kita. Dengan membunyikan klakson mungkin mereka bisa melihat kita. Kita masuk ke posisi jalan yang menikung. Di depan ada kendaraan yang akan berpapasan dengan kita, dan di sebelah kiri ada anak-anak bermain. Suatu ketika boleh jadi dia akan tiba-tiba bisa jadi jalan dengan senasa tanpa disadarinya keberadaan kita. Demikian klakson. Kemudian di depan jarak pandang 100 meter ada kendaraan yang akan berpapasan dengan kita, baik sepeda motor maupun mobil. Dengan kondisi jalan di kiri banyak pemukiman masyarakat, dan sewaktu-waktu bisa jadi ada pengemudi ataupun yang pengguna jalan lainnya tiba-tiba ada di jalan tanpa harus memperhatikan kita. Ada kendaraan yang mendahului kita tetap fokus pandangan jauh ke depan. Ada kendaraan yang berpapasan dengan kita, kemudian kita lihat ke atas, kanan, kiri, dan tengah. Pastikan posisi di belakang mobil kita sekeliling mobil kita dengan pelabuhan. Dan di depan ada kendaraan yang berpapasan dengan kita, dan ada juga persimpangan di sebelah kanannya. Kita pastikan juga saat berpapasan di klakson supaya juga ada komunikasi antara driver satu dengan driver lainnya, dan agar mengetahui keberadaan kita. Di belakang ada sepeda motor yang mengiringi kita, kemungkinan suatu sebagai kita akan berpapasan. Ya, dan yang lebih sepeda motor mendahului kita, dan kita berada di persimpangan dan nyaman. Kita lanjut perjalanan. Di depan jarak pandang maksimal mungkin sejauh 15 detik ada mobil yang akan berpapasan dengan kita, dan sebelumnya
sedang mendekat itu ada sepeda motor yang ke atasan. Sebelumnya sedang mendekat itu ada sepeda motor yang ke atasan. Kemudian kita akan berbelok ke kiri untuk memarkirkan Manggaya. Kita akan belok sebelumnya kita kurangi kecepatan, tengok kaca spion kanan dan kiri, jika saya kiri kita dengan Parkir, kanan kita parkir di tempat parkiran. Ini mundur, oke, kita akan masuki area parkir di mana kondisi kita di atas kita ada line kabel PLN, kemudian parkiran tempat yang lapang, kita akan coba bantu mundur di posisi di mana belakang parkiran kita ada pohon mangga. Nah, itu pun tidak harus kita di bawahnya parkir, karena sudah boleh parkir di bawah pohonan. Oke, kita akan melakukan mundur. Sebelum mundur kita pastikan dulu melalui kaca spion dan fungsikan klakson 3 kali. Jadi kita mundur perlahan-lahan sambil memastikan oleh kaca spion mana posisi tempat kita mundur tidak ada hal-hal yang membahayakan. Oke, posisi